terbentuk Alkitab itu dituliskan justru itu mengajarkan tentang apakah Yesus mengenal, mengajarkan itu bukan apakah Yesus mengenal, mengajarkan buku-buku yang kau tenteng ke gereja bukan Yesus sebagai alat buku-buku untuk menyembah makhluk bertanduk tujuh, bermata tujuh? Jawab. Nabi Anda itu turun dari mana? Jawab dulu. Jawab. Apakah Yesus mengajarkan buku-buku yang kau pakai menyembah makhluk bermata tujuh itu? Jawab. Jangan di-mute ya. Om Eflogi, artinya begini Bang, kita diskusi. Jangan di-mute ya. Langsung konkret aja apa yang ditanyakan, itu yang dijawab. Jangan melebar ke kiri ke kanan. Itu sudah jelas Bang Zuma mempertanyakan. Tinggal dibuktikan. Saya sudah jawab kok. Tiba-tiba di-mute, ngapain di-mute? Sabar. Sabar Bang, sabar Om. Sudah jawab katanya. Ayo coba diulang apa jawabannya tadi pertanyaannya Bang Zuma. Coba. Yesus tidak mengajarkan buku-buku, justru buku-buku itu ditulis karena pengajaran Yesus. Alhamdulillah. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Sudah dua. Jangan kau balik-balik. Iya. Sudah dua orang yang mengakui bahwa ternyata kitabnya Kristen itu tidak diketahui dan tidak diajarkan oleh Yesus. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, apa yang kamu pertanyakan? Silakan. Yang pasti kita sudah bungkus jawabannya, teman-teman. Kristen ini mengakui bahwa Yesus tidak mengenal buku panduan kekristenan yang mereka sebut Perjanjian Baru, di mana isinya kepada makhluk bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Ya, silakan. Siapa yang mengelegalkan nabimu yang keluar dari gua tiba-tiba jadi nabi? Tak ada jawab. Oke. Baginda Rasul. Siapa saksinya? Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi siapa saksinya yang keluar tiba-tiba jadi nabi? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an ini diberi legalitas oleh Rasulullah. Wahyu dari mana? Oleh Rasulullah. Sabar. Saya ditanya, saya menjawab. Oke? Saya ditanya, saya menjawab. Khuzu Al-Qur'an min arba'ah, min abdillah, dan seterusnya. Terimalah Al-Quran ini dari keempat sahabatku. Disebut nama-namanya. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af. Disebut namanya. Artinya standarisasi tentang Al-Quran jelas berasal dari Rasulullah. Sedangkan Anda menjawab standarisasi Bible Perjanjian Baru ternyata bukan dari Yesus. Udah selesai. Dah selesai. Terkait dengan saksi Al-Quran Lanjut Bang Zuma, lanjut. Diselesaikan dulu Bang Zuma. Baru Bang Eflogio bicara. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya ketika berbicara mengenai saksi, Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 166, Allah dan malaikatnya menjadi saksi pewahyuan Al-Quran. Allah dan malaikatnya juga menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cukup aku dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruhnya. Begitu juga Yesus. Di Yohanes 8 Yesus berkata, jika engkau menghakimi seorang penghakimanmu itu, dan aku tidak menghakimi oleh seorang pun. Sebab jika aku menghakimi, penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Tuhanku, Bapakku. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang bersaksi tentang diriku. Hanya dua yang bersaksi.
kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia Allah mengetahui, maha melihat akan segala hamba-hambanya. Tuh jelas. Jadi yang menjadi saksi adalah Allah. Sama seperti Yesus, Yohanes 8 nomor 16, 17, 18. Yesus bersama dengan Tuhannya, hanya berdua saksi. Atas kenabian Rasulullah, seluruh umat Islam di atas muka bumi ini menjadi saksi secara turun-temurun. Paham ya? Sampai di situ. Ya, silakan. Sekali lagi, saudara kita dua orang ini mengimani, mempercayai Yesus tidak mengenal buku-buku Kristen yang Kristen pakai untuk menyembah makhluk bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zul. Jadi ini mungkin Kristen ada 3. Selamat siang Bang Pendeta King. Bang Pendeta. Assalamualaikum Ayahanda. Ayahanda. Ternyata Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan aku typing Bang itu panggilan. Oke, gitu. Siap. Oke, Evlogia. Bang Om Evlogia sudah kita clear di sini ya, bahwa memang ternyata teman-teman Kristen tidak bisa membuktikan. Belum clear. Tadi sudah dijawab semua. Belum clear. Kami tanggapi biar kami tanggapi. Oke, satu-satu. Bang Evlogia, kita serahkan dulu ke Pion Catur ya. Pion Catur. Bang Om Evlogia sabar dulu. Kumpulkan dulu data, catatan-catatannya nanti dipertanyakan lagi. Anda tuh kalah. Duh, sebentar Bang. Sabar. Ya, oke. Clear. Bang Pion, lanjut Bang Pion. Saya tanggapi ya. Oke. Jadi Baik data logis dan rasional ya. iya, betul. Di dalam konsep Al-Quran, Muhammad diwahyukan firman Allah melalui malaikat Jibril ya, atau Roh Kudus ya. Benar ya? Oke. Benar tidak? Ya, oke. Terus Ya. ini diulang-ulang lagi. Siapa yang mengklaim itu Roh Kudus atau malaikat Jibril itu dari Allah? Jangan-jangan dia itu malaikat Jibril buatan sendiri, bukan? Karena kalau tanpa dia, Muhammad nggak ada apa-apanya. Soalnya Muhammad nggak ada firmannya, tapi Jibril inilah yang mendikte Muhammad. Itu loh. Muhammad itu kosong. Iya, memang betul. Tidak seperti Paulus yang suka ngarang kan? Betul itu. Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu betul. Benar pernyataan kau itu. Nabi Muhammad kosong kan? Betul kosong. Yes, benar Kosong sekali. kan? Benar sekali. Dia tidak bisa mengarang. Tidak seperti Paulus dan penulis-penulis Bible lainnya yang sudah kau akui bahwa Yesus tidak mengenal tulisan mereka. Betul itu. Al-Quran mengatakan Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus Kesempatan saya bicara menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Betul. Nabi Muhammad tidak mengarang Al-Quran. Nabi Muhammad sepenuhnya menerima Al-Quran dari Roh Kudus yang diutus oleh Allah. Kebalik dengan pengarang-pengarang kitabmu, mereka menulis kitab itu dengan karangan-karangan pribadinya. Demikian, lanjut. Yang mengarang siapa? Bandingkan dengan Yesus. Firman yang keluar itu dari mulut Yesus sendiri, tidak didikte oleh malaikat Jibril. Berarti Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Anda tidak mengerti Di dalam juga. Yohanes itu sendiri disebutkan Mengerti. Bapa dan aku adalah satu. Bagaimana teman-teman? Masih mau dipertahankan pion ini? Yang nggak ada ilmu sama sekali? Lebih baik turunkan saja ya Bang Juma. Kayaknya dia nggak datang deh. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Juma. Cuman curhat. Iya. Juma, Iya paman. Juma. Iya paman. Jibril itu naik turun tuh 50.000 tahun. Ya, sekali naik turun tuh 50.000 tahun. Bagaimana nabimu bisa terima wahyu berangsur-angsur?
Bagaimana tuh? Sekali naik aja 50.000 tahun. Iya. Jadi umur Muhammad itu berapa juta tahun? Nabi Muhammad SAW hanya sekejap mata pun. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? 50.000 Nabimu umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun Nabimu tuh? Masuk akal nggak? Coba kau hitung. Gini aja, Paman. Gini aja, Paman. Paman tolong bantah tema kita gitu. Bahwa ajaran Kristen itu adalah pembuat kejahatan. Gitu, Paman. 50.000 tahun loh, nggak masuk akal. Sekali naik turun 50.000 tahun. Oke, Ayahanda Juma, ini mungkin sakit stroke ini mungkin. Allahu Akbar. Sorry ya, saya lagi flu. Iya, Yetno monitor, Bang Yetno. Kamu bertanya seperti Yetno. Aduh. Saudara bertanya tentang hal 50.000 tahun. Apa ndak malu bertanya kayak gitu? Nggak malu. 2 Petrus 3 nomor 8, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Nah sekarang Paulus menulis surat itu. Kadang-kadang dia 2 Petrus 3 nomor 8. Di Quran tidak jelaskan demikian. Buka kalau ada memang di Quran udah coba ambil dari Babel. 2 Petrus 3 nomor 8. 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun bagi manusia. Datamu ada nggak di Al-Quran? Kalau memang ada 1000 tahun, aku salut. Asdani, monitor Asdani. Kasihan kayak gitu Bang Yesus. Masa dinaikkan lagi Bang, kasihan nanti. Setuk pula dia. Iya, ngomong juga susah sih itu. Asdani, monitor, teman-teman Kristen tolong ya yang berkualitas bisa naik di atas. Di siapa Bang Pendeta? Itu Keisa. Saya fokus dulu. Keisa, selamat siang Keisa. Halo, selamat siang Keisa. Iya, siang juga. Ya, Islam Kristen Bang. Ya, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak aja saya ini. Bang. Saya mau nyimak aja. Nyimak. Iya. Nyimak tolong di bawah aja ya Bang. Ini untuk iya. Bang, 2 tempat Bang. Oke, siap. Iya, makasih banyak ya Bang. Iya, maaf. Iya, makasih banyak Bang. Itu siapa Bang Hans? Hen, selamat malam, selamat siang Hen. Siang Bang. Islam Kristen Bang. Islam Bang, sorry Bang, turunin aja Bang. Nggak, kalau ada yang sampaikan dulu Bang. Nggak ada Bang. Nggak ada, yaudah makasih ya Bang. Halo Bang, Kak sini, selamat pagi. Halo Kak sini main. Halo, Kak sini. Udah turunkan lah, nggak ada suaranya Bang. Di atas lagi. Halo. Lagi. Saya naikkan. Halo Bang Wiki, selamat siang Bang Wiki. Halo Bang Wiki, selamat siang. Halo Bang Wiki, selamat siang. Turunkan. Oke. Siapa lagi satu di bawah? Bang Joyce, selamat siang. Bang Joyce. Ini mau Bang Joyce 3 nggak ada, turunkan. Dimohon ya yang naik itu Oten ya, dimohon untuk Oten. Di siapa Bang Pangeran? Jafar. Halo Bang Jafar, selamat siang. Halo Bang Jafar. Halo Bang Jafar, selamat siang. Aduh. Di atas lagi. Teman-teman kalau disapa 3 kali tidak menjahut kita turunkan ya. Monitor Bang Bedio.
Islam itu Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini AKBP nih. Waalaikumsalam warahmatullahi KBP ya Pangeran ya. Oh jam segini suara kau cantik kali ya. Jam segini ganteng kali suara kau. Semalam kemayu kali di WhatsApp. Elis, selamat siang Bunda Elis. Bunda Elis. Bunda Elis. Kak Elis. Ternyata kan ada juga ayat yang mengatakan Yesus itu batu. Selain apa? Yang Yesus adalah batu bangunan, ternyata ayat lain juga ada mengatakan Yesus batu. Ayahanda Juma. Dia lagi dia flu itu, Bang Juma lagi flu. Ya, halo. Ternyata ada juga ayat yang mengatakan Yesus batu ya, Bang. Tuhan mereka batu ya. Ada. Selain Yesus adalah batu bangunan. Tadi aku baru tahu tadi. Ternyata mereka ini menyembah batu. Ya. Gimana ya tadi ya? Batu yang dibuang, bukan? Di Kisah Para Rasul 4:11 bukan? Di Lukas 4:20. Yang di 2 Samuel 2:22. Gunung batu itu bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Bang Pendeta. Lukas 20 mungkin ya. Lukas 20, Markus 12, Matius 21. Bang Joyce, monitor. 2 Samuel 22. Ayahanda. 2 Samuel 22 ayat 1. Gunung batu itu. Dua. itu Gunung bukan batu Yesus. tuh. Ya. Itu gunung batu Tuhanku gunung. Ya kan di Bible mereka juga. Ya. Tuanku gunung batu. Di siapa Bang Pendeta? Kenapa naik baru? Monitor Bang Ceo. Monitor Bang Ceo. Ya. Joyce, monitor Joyce. Joyce. Ya. Ada Islam Muslim Kristen, atau? Bang? Muslim Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang Joyce? Iya ada. Bersama Guru Nda ya? Silakan. Ya silakan. Bukan sama Oten. Otennya kayaknya nggak ada ini. Oh. Ya nggak usah kalau nggak ada Oten. Belum naik. Satunya lu kursinya ya Joyce ya. Yang naik pada kursi. Siap. Ya. Itu Bunda Sophie, Iin, disapa. Iya, monitor, Iin, monitor. Bang, Iin, Muslim kah atau? Tidak menjawab 3 kali langsung turunkan, Bunda. Bang Iin, monitor. Monitor, Bang Jaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Bang Jaber? Mau bertanya dengan Bang Juma, boleh? Boleh. Ya, apa yang disampaikan? Silakan, Mbak. Maaf, Bang Juma, sebelumnya ini saya kan punya bos, dia agamanya Kristen. Dia baik banget sama semua orang atau termasuk saya gitu. Nah, setelah saya pernah ngikutin Bang Juma gini, kira-kira saya ada hati itu kayak mau narik dia yang dia sembah tuh salah, jadi jiwa sosialnya tuh tinggi gitu. Maksud saya gimana ya cara untuk
mengajak dia gitu, bukan sih yang punya orang yang udah punya agama kan nggak boleh dipaksakan gitu ya Bang ya. Iya. Jadi kalau menurut Bang Juma gimana ya? Soalnya saya belum bisa susah jelasinnya. Jadi intinya bos saya tuh baik sama semua orang, jiwa sosialnya tinggi termasuk saya. Maksud saya tuh pengen enggak dia masuk Islam, tapi pengen saya dia tuh membaca Biblenya gitu. Gimana cara kasih taunya ya Bang? Gimana ya? Karena saya seorang apologet, maka ruang lingkup penyampaian saya itu mencakup tentang dialog diskusi. Jadi kalau ada ruang nanti ke depannya di sesi kebersamaan abang ini dengan temannya itu, ada ruang menjurus kepada keagamaan atau agama, coba Anda sampaikan aja, Bang. Aku melihat ada diskusi yang menarik lintas agama, mau nggak nyimak? Gitu aja. Maaf, Gurunda itu ada sih, Gurunda di Komal juga ada kayak gitu, seperti persatuan Muslim gitu-gitu. Debat kayak gitu. Bertanya begitu untuk khusus bertanya gitu, Gurunda. Iya. Itu. Jadi saya merasa kayak didorong hati itu untuk kalau kayak kasarnya nyelamatin dia gitu, bahwa dia tuh kayaknya salah sembah gitu. Ya enggak sih sampai dia mau masuk Islam, maksudnya dipelajari dulu Biblenya gitu, supaya kebanyakan kan orang Kristen kan nggak pernah baca Bible tuh, cuma imanin aja. Maksud saya beliau rajin ke gereja? Enggak bang. Ya udah, buka pembicaraan aja. Bapak nggak ke gereja, Pak? Kenapa nggak ke gereja? Tuh. Nggak pernah, Bang. Oke. Ya. Disampaikan aja, Bang. Kalau menurut saya sih baiknya itu disampaikan aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, dijawab aja gitu, tentang Islam, kebenaran Islam. Kalau tidak, ajak dia mendengarkan di saat Abang ikut live dialog antara Islam dan Kristen. Seperti itu pun. Kalaupun nanti masuk ke ranah pembelajaran, nanti diarahkan ke ustadz-ustadz agar diarahkan tentang kaidah-kaidah Islam yang gitu, syariat-syariat Islam. Tapi kalau masih ranah mencari ya ajak aja dulu ikut mendengarkan dialog-dialog lintas agama. Iya, betul. Begitu. Betul. Kalau di sini kan dia cuma menggedor bagaimana perbedaan-perbedaan, menunjukkan perbedaan-perbedaan antara Islam dan Kristen. Gitu. Mungkin kalau sudah meyakini Islam, mengenai tabliknya aja Bang. Sedikit ya, mau mengenai tablik ya tuh gini ya, sebenarnya kita Abang menguatkan diri, dan Abang seorang Muslim juga penting menyampaikan. Dalam Al-Quran dikatakan kita untuk memanggil para kaum kafir dan ahli kitab ini untuk menyamakan persepsi tentang Tuhan. Jadi ketika ada ketemu dengan pembicaraan yang mengarah kepada ketuhanan, misalnya sedang berdoa atau dia bertanya tentang sholat, ya, tentang ibadah dalam Islam, sampaikan tentang ketuhanan yang sama, jadi menyamakan persepsi tentang yang utama dulu dalam Quran kan itu dia panduan dengan cara yang terbaik, sampaikan hikmah itu. Jadi abang yang harus punya kekuatan modal dulu, yakin untuk menyampaikan, makanya kaji Qurannya dulu bang. Atau ya kayak Kang Jumat tadi, kalau bisa mengajak untuk mendengarkan dialog diskusi di YouTube atau langsung yang tentang pembahasan lintas agama bisa juga. Sudah jelas Bang Jaber. Monitor Bang Jaber. Saya sapa dulu ya Bang Zaidai, selamat siang. Zaidai. Iya sinyalnya itu Bang. Iya sinyalnya itu nggak bagus. Bang Jaber izin turun dulu ya Bang Jaber ya, mau naikkan Oten ya Bang. Oke.
Yang Muslim mohon ditahan dulu ya. Ini khusus ruangnya untuk Oten ya. Yang Muslim. Ada sesinya ntar ya. Oke, selamat pagi Bang Jasan. Halo Bang Jasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampaikan Bang. wabarakatuh. Salam kenal buat Gurunda. Saya dari Medan. Ya, Sama Bang, Horas. dari Medan juga Bang. Horas Horas abang Anda. Buat saudara-saudara saya yang ada di Komal ini, saya penikmat Gurunda. Di room ini terlalu banyak noise. Saya mohon itu aja masukan. Terlalu banyak noise, jadi saya edukasinya nggak nyampe gitu. Apa yang dinyampaikan sama Gurunda kawan-kawan yang lain. Jadi yang noise mute aja. Yang berkomentar pun nggak usah banyak kali. Itu komen di bawah juga. Banyak ngatakan host tegas, host berisik, host noise. Nggak ada tindakan apa-apa. Entah apa yang diomongin pun kita kurang paham Gurunda. Jadi maksudnya roomnya agak dinormatifkan aja gitu. Sekian, terima kasih. Salam kenal Gurunda. Terima kasih. Salam satu Terima kasih, Bang Jasan. Bang Pendeta, Noise, tolong di hostnya yang noise. Masa host? Coba. Halo, selamat pagi Bang Isan. Halo Bang Isan, selamat pagi. Halo Bang Isan, selamat pagi. 3. Dah. Monitor Bang CP. Monitor CP. CP siapa CP? Mana ada CP sini? Itu. Oh GP. GP. Halo Bang GP, selamat pagi. Siang Bang. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Kristen. Ya. Iya. Tadi judulnya kan begini Bang. Kenapa Bang Kristen padahal di Bible Kristen tidak ada keselamatan Bang? Judulnya itu tadi Bang. Enggak, itu yang ajaran Kristen pembuat kejahatan. Iya. Maksudnya gimana itu? Apa sudah ada orang-orang Kristen yang membunuh atau gimana? Wah, larinya ke situ. Lucu itu. Yang disebut kejahatan itu kebalikan dari kebaikan. Jahat, baik, buruk, dan seterusnya. Nah, agama Kristen ini mengajar manusia untuk menyembah kepada sesamanya makhluk. Yesus mengajarkan menyembah kepada pencipta. Kristen mengajarkan menyembah kepada ciptaan. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, ini mengajarkan orang menyembah kepada anak Maria. Ending-endingnya yang disembah bukan anak Maria, tapi penyesat yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Gitu Bang, makanya tema kita ini menarik. Ajaran Kristen apakah pembuat kejahatan? Jawabannya ya. Coba Anda lihat Matius 5 nomor 19. Dalami itu, dalami. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada suaminya, saudaranya laki, perempuan, dan seterusnya, bla 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 bla, maka dia akan menempati tempat terendah atau terhina. Tuh, Kristen berhenti enggak dalam mengajarkan kekristenan? Tidak. Kristen ini secara berkelompok mengajak manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan, menghilangkan hukum Tuhan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan firman Tuhan yang ada di dalam Taurat dan segala ketetapan dan hukum-hukum perintah yang ada di dalamnya. Tuh, kejahatan enggak itu? Ya kejahatan loh, kok ngajarin orang kok menghilangkan segala perintah-perintah Tuhan. Itu kejahatan Bang. Satu lagi sebelum saya bersin. Ternyata bersin dulu. Jadi gini, Anda lihat di dalam Lukas 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan,
menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tuh, siapa orang Farisi, ahli kitab yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Kata Yesus, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa itu? Dan apa nama agamanya? Jadi tema ini betul. Sekarang saatnya saudara JP untuk merenungkan, memikirkan. Silakan. Ini sorry ya teman-teman, saya lagi flu. Ya, lanjut. Bang Juma ini mantan Kristen atau kok hafal kali itu kitab kita? Ya, karena kan Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Dan Kristen ini datang kemudian dijual, dijajakan kepada siapapun. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Matius 28 nomor 19. Kami orang Indonesia yang sudah beragama Islam dari lahir, ketika didatangkan kemudian Kristen melalui tangan-tangan para penjajah, ya kami tidak menerima begitu saja. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia, penduduk Indonesia menjadi Kristen. Ya kami nggak mau dong. Kami harus pelajari dulu. Ini Kristen apa sih sebenarnya? Kami pelajar siang malam. Oh ternyata Kristen ini bukan ajaran Yesus. Nah saudara kalau nyimak dari tadi Bang, Kristen, teman-teman Kristen kita sudah mengakui bahwa kitabnya Kristen itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan buku-buku yang digunakan Kristen untuk mengajak orang menyembah kepada anak orang. Gitu Bang. Ya, jadi kalau saya hafal sedikit dari isi Bible, itu wajar karena saya belajar. Silakan. Iya. Itu kan menurut Bang Juma atau menurut kitab kita? Menurut kitab Anda itu Bang. Menurut kitab Anda. Gini Bang, saya kan kurang juga baca-baca kitab. Jadi ya. Jadi saya kan juga maksudnya saya juga kaget ini kan Bang Juma hafal juga itu. Karena kita tidak diajarkan untuk menghafal apa. Jadi menurut Bang Juma itu Nabi Isa dengan Yesus dia gimana? Apa sama atau beda? Oke. Pertanyaan bagus. Mau bertanya. Ya, sebelum saya jawab itu saya terangkan dulu. Yesus itu ada 2 berdasarkan Bible. Yesus yang nabi yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Iya, izin Bang Juma. Itu kan menurut Islam, saya juga kan bertanya juga kan di sini kita kan ada Islam, ada Kristen juga di sini di tempat saya ini kan. Katanya itu kan di Islam Nabi Isa kan diangkat. Kemudian di kita juga Yesus itu kan terangkat. Ya gitu. Jadi apa beda atau gimana itu Bang? Saya bertanya itu aja dulu. Makanya segini, saudara. Sebelum saya jawab itu saya terangkan dulu. Di kitab saudara itu ada 2 Yesus. Yesus yang nabi, yang rasul untuk Bani Israel. Itu Yesus yang nabi dan yang rasul ini itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Yesus yang Mesias palsu ini itu bukan Nabi Isa. Yesus yang nabi palsu ini adalah yang kamu sembah Bung, yang membimbing Paulus menjadikan orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Itu adalah Mesias palsu, Yesus palsu. Jadi kalau saya ditanya apakah Yesus dan Isa itu sama? Kalau Yesus yang nabi, yang rasul, yang khusus spesial diutus untuk Bani Israel, itu adalah sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau yang keluar dari Yerusalem yang mengaku-ngaku Yesus, itu tidak sama dengan Nabi Isa. Itu tidak sama dengan Yesus yang asli. Itu adalah makhluk goib, makhluk halus yang Yesus asli nubuatkan, yang Yesus asli ramalkan, yang Yesus asli ceritakan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, dan juga dalam Lukas 21 nomor 8. Itu adalah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Yesus." Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jadi Nabi Isa dan Yesus yang adalah nabi dan rasul itu sama.
namanya kemudian dirubah menjadi Yesus. Nama aslinya adalah Yesua atau Iso dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab. Sedangkan Isaus itu adalah Mesias palsu yang diajarkan oleh Paulus, karena Mesias palsunya memang datang kepada Paulus. Lahirlah agama Kristen. Ingat Bung, habis ini Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau itu bukan Paulus yang didatangi oleh Yesus yang mengaku Mesias dan bukan Kristen, maka tolong tunjukkan kepada saya, hadirkan pendeta yang bisa menunjukkan kepada saya ucapan Yesus ini digenapi oleh siapa? Siapa yang didatangi oleh Mesias? Lalu pengikut yang banyak itu, orang yang disesatkan banyak itu nama kelompoknya apa? Setahu saya, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus asli tuh. Itu adalah Mesias palsu yang Yesus nubuatkan. Dan pengikut Paulus disebut Kristen. Itulah orang banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu tersebut. Jadi itu yang di surat apa tadi itu? Di ayat keberapa dia Bang? Yang mana itu Bung? Matius 24. Matius 24 ya. Iya. Data itu, nomor 4. Bang Juma bisa buktikan bahwa itu Yesus palsu atau gimana? Bisa. Yang datang bisa. pada Rasul Paulus. Bisa Bang. Bisa Bang. Catat balik ya. Galatia 1 nomor 12 atau nomor 11. Dari nomor 11 sampai nomor 12 Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Tuh, Paulus sendiri mengatakan bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti sudah tergenapi adanya penyesat yang mengatasnamakan Kristus Yesus, tapi bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria ini adalah manusia. Bang Suma, ya Paman, ada nggak pernyataan Bible yang menganulir ucapan abang ini? Ada. Di mana itu? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Saudara, Galatia 1 nomor 12 yang datang kepada Paulus, Paulus katakan bukan manusia. Penyesat itu adalah, pembohong itu adalah, pembohong dalam bahasa Yunani aslinya di situ adalah kata planos. Penipu, pembohong, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesatnya. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, dan itu adalah Yesus. Berarti Paulus dengan kata lain mengaku bahwa dia tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Siapa penyesatnya sekarang? Jelas Bang ya? Jelas itu. Saya tidak mengarang, tak ada kebencian. Saya semata-mata sebagai penginjil meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang Kristen karena mereka mengikuti Yesus palsu. Ingat, Yesus asli di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat demi namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Izin Bang, Matius berapa tadi Bang? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 dan 23. Aduh, enak kali ini. Ya, jadi puluhnya ini semakin menjadi-jadi. Kok larinya ke sana? Matius 27 nomor 23. Enyahlah daripadaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus asli tidak mengenal kalian, wahai pengikut Yesus palsu. Jelas itu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida.
sesungguhnya yang Kristen sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Wa kana kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang-orang kafir itu tidak bosan-bosannya membantu iblis untuk menyesatkan manusia. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir. Mereka berkongkok-kongkok untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Orang Kristen hamil, melahirkan manusia yang hidup dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Begitu dia besar, diajaknya menyembah kepada makhluk aneh yang datang kepada Paulus. Jadi mereka berkongkok-kongkok menyesatkan manusia, anak-anaknya mereka sesatkan. Mereka memacari wanita-wanita Islam untuk diajarkan untuk menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus, tapi palsu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Silakan. Bang, cuma izin bisa direkam ini, soalnya itu Pak Gembala kan nggak ada. Soalnya saya kurang hafal itu, kalau Bang bilang di ayat berapa itu saya cari di YouTube saya, Zulkifli M. Abbas Official. Iya. Hari ini pukul sekian. Judulnya kalian tuh kebakaran jenggot, kalian panik. Nah, itu judulnya. Jadi saudaraku, Islam datang itu tujuannya apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi, untuk kepada Anda, bukan kepada kami aja, kepada Anda juga, agar Anda kemudian meninggalkan ajaran paganisme tersebut. Tapi mungkin cara saya menyampaikan itu yang agak-agak keras. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik. Maafkan saya kalau saya menyampaikannya tegas, keras, dan sedikit agak gokil. Saya dibesarkan di lingkungan Makassar, Bugis Makassar, yang susah untuk bersantun-santun selayaknya Anda semua. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tapi paling tidak, unsur maqala wala tansur man qala. Lihat apa yang saya katakan, jangan kamu melihat siapa saya yang berkata. Silakan. Bertanya lagi boleh Bang? Silakan saudara. Ya, ini kan menurut Islam itu kan Al-Quran itu kan sempurna. Menurut kita juga itu kitab juga sempurna. Jadi gini Bang, kan kenapa beda dia? Nabi Isa dia lahir di pohon kurma, sedangkan Yesus kita lahir di kandang domba. Gimana? Kenapa sampai ada Allahu Akbar. Mohon maaf ini, soalnya saya kurang baca kan Bang. Oke. Cuma baik. Al-Quranul Karim menyatakan kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Ayat sebelum, tak tahu Bapak nak, merah. Agak merah. Ayat sebelumnya ayat 78. Mereka diantaranya ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka menulis, mereka menduga-duga berdasarkan angan-angan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Hanya karena duga-menduga, hanya karena angan-angan, hanya karena hasil penyelidikan, hanya karena kesaksian-kesaksian, mereka menyusun buku-buku dan mengatakan itu dari Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78-79. Dan itu fakta. Di awal tadi kita sudah menemukan dua Kristen, dan sudah banyak Kristen, dan bahkan seluruhnya Kristen, termasuk Elia Miron. Saya pernah diskusi head to head. Dia mengaku bahwa catatan-catatan Bible itu termasuk Lukas itu bukanlah firman yang Yesus langsung sampaikan kepada penulis. Artinya, kalau Al-Quran Anda nilai berdasarkan buku-buku yang hanya berlandaskan kepada hasil penyelidikan, maka tentu itu tidak setara dan tidak sebanding. Jangankan Anda bandingkan dengan Al-Quran kitab Anda itu, Anda bandingkan dengan hadits maudhu saja, kitab Anda itu masih kelabakan. Hadis maudhu loh, hadis palsu aja
kitab Anda enggak? Berdoa buat Bang Juma bisa menjadi Paulus masa kini. Amit-amit. Amit-amit jadi Paulus. Sebentar Bang Papa, sebentar Bang Papa, sebentar. Saudara, belum lahir baru. Saudara, sabar teman-teman. Ini dengarkan saudara Papa. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ayo. Tuhan Yesus menyayangi Bang Juma. Itu Alhamdulillah. Dengar. Apakah Paulus itu bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen? Jawabannya, ya paman. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Ternyata Paulus ketika dia kembali mengajarkan ajaran Kristen, masuk kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Dia mentahirkan dirinya. Subhanallah. Jadi Paulus itu, ya udah. Kalau menurut Bang Juma, Paulus gak bertobat. Bang Juma lah yang bertobat. Paulus bertobat. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus itu mati bukan dalam keadaan Kristen. Paulus mati dalam keadaan bertobat. Paulus mati dalam keadaan Muslim. Dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Paham ya? Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Anda sendiri. Baca. Saudara-saudara Kristen baca, silakan saudaraku Kristen baca. Apakah agama Kristen ini ditinggalkan kembali oleh Paulus? Yes dan yes. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Tertulis di mana Bang Suma? Ini yang ke-1000 kalinya. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus meninggalkan agama Kristen. Karena iblisnya sudah bisa panen. Iblis, ya Paulus kau udah mati aja lah. Yang penting pengikut saya sudah banyak. Iblis bertepuk tangan dengan banyaknya orang Kristen. Sekarang kesimpulan saya gini, saudara-saudara, saya mau pamit zuhur dulu. Kesimpulan saya nih kepada saudara Papa Jahat atau siapa ini, Papa Noel. Dengarkan saya, Bang. Yesus itu mengajarkan agama Kristen tidak? Yesus itu mengajarkan kebaikan. Bagus. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menjawab karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Yesus tidak mengajarkan Kristen, lalu apa hal yang menyebabkan Anda menjadi Kristen? Yang menjadikan Anda Kristen adalah iblis yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Saya kira begitu teman-teman. Maaf, bukan saya yang menyebabkan saya Kristen. Lalu siapa? Tuhan. Yesus yang memilih saya. Bagus. Itulah yang saya katakan. Yesus yang berotoriter semua dalam hidup. Bagus. Di dalam Yesus ketika dicobai di dalam Lukas 4, iblis datang kepada Yesus. Yesus, ya paman, jika engkau tunduk kepada aku Yesus, aku ini sudah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jika engkau kemudian tunduk kepada aku akan berikan kuasa itu. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Yesus berkata apa? Dalam Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku bersama-sama dan berkata-kata kepada kalian. Sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis tidak bisa berkuasa sedikit pun atas diriku. Dengan kata lain, yang diberi kuasa baik di langit dan di bumi itu adalah iblis, tapi iblis tidak berkuasa atas Yesus. Namun di dalam data 13 Lukas 4 tadi yang satu perikop akhirnya apa dikatakan? Iblis, sabar dulu. Sabar. Iblisnya mundur dari Yesus, lalu iblis kemudian menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah ketika Yesus ingin disalibkan. Yesusnya terangkat ke langit. Yang keluar dari kubur itu adalah bukan lagi Yesus, dialah yang datang kepada Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus ini? Lihat, Matius 28 nomor 18. Dia makhluk ini memanggil murid tersebut lalu mengatakan kepada mereka, Hei, ya paman, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Intinya aja. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu bukan Yesus, tapi itu adalah iblis, Helael bin Zakar yang datang kepada kalian. Jadi yang kalian anggap Roh Kudus itu bukan Roh Kudus, itu adalah makhluk gaib
yang disebut sebagai Halal bin Zakar atau Lucifer. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya ibadah dulu sejenak. Terima nanti kita lanjut lagi. Iya, terima kasih banyak. Bang Juma ya. Oke. Soalnya HP ini pakai juga. Ya, silakan. Terima kasih. Saya stay di sini ibadah dulu. Nanti naik lagi Bang ya. Saya naik lagi. Stay. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya izin ibadah sejenak ya. Kita masih di sini. Dengan kata lain, dengan lain kata beda itu Bang. Abang bikin dengan lain kata. Bang Papa. Ya, silakan menangis dengan nada yang Anda kuasai. Bisa silakan. Nangislah. Ya, terima kasih semua ya. Silakan. Ya, selamat siang. Bang JP. Bang JP. Halo Bang JP. Bang Juma suka pakai kata lain, bukan dengan lain kata. Sabar. Bang Papa. Iya, saya. Oke, kita santun ya, Tolong ya. Ini pendeta betulan nggak ini? Iya ini pendeta. Jadi begini Bang Papa, saya di sini selaku host ingin memandu teman-teman dalam berdialog dan diskusi dengan baik tanpa ada